Selamat datang di Fargindo Official. Berikut saya akan memberikan resep cara membuat kue kering coklat midi. Pertama, yang kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Tentunya oven sudah kita nyalakan. Yang pertama, loyang terlebih dahulu. Loyang ini sudah diolesi dengan buben atau margarinnya, mentega, dan ditaburi dengan terigu tipis seperti ini ya. Kita singkirkan. Nah, selanjutnya kita menyiapkan bahan yang pertama, yaitu ini rum butter. Ini saya pakai 100 gram. Kalau untuk bikin setengah resep, bikin satu bikin 2 resep, satu resep itu 50. Ini saya bikin 2 resep, jadi 100 gram. Kedua, ini saya pakai buben yang margarin, buben yang cup itu. Jadi emang teksturnya itu dia kental seperti ini, padat, agak padat, bagus untuk bikin kue keringnya. Ini 200 gram, jangan kita tadi 100, jadi takarannya itu untuk bubennya itu 2 kalinya. Setengahnya itu adalah ukuran untuk komputer, karena kalau ukurannya sama nanti kue keringnya akan lembek begitu ya. Jadi komputernya 100 gram, bubennya harganya 200 gram. Selanjutnya kita pangitkan. Ini kita membutuhkan lagi pemanis. Ini adalah gula tepung. Ini 200 gram, ukurannya sama seperti buben atau margarin tadi ya, 200 gram. Ini diayak nggak apa-apa, nggak juga apa, karena kan dimixer cepet, ini cepet menyatu kalau gula cepet cair. Ini 200. Selanjutnya telur itu pakai kuningnya saja, jadi telur hanya kita pakai kuningnya saja. Itu yang membuat salah satu tip supaya kue keringnya itu renyah. Hanya menggunakan kuningnya saja. Untuk 200 gram tepung, gula tepung, 200 gram mentega atau buben, 100 gram rum butter. Ini telurnya 2 juga tidak apa-apa, bisa pakai 2 karena ukurannya agak kecil telurnya. Kalau besar 2 saja, kuningnya aja. Selanjutnya, kalau kacang midi itu kita diataskan ada midinya, ciri khasnya. Nah, kacangnya midi ini sudah kita belah jadi 2 dan sudah di oven, tidak usah lama-lama di oven, asal hilang kadar airnya saja gitu, karena nanti kan di oven juga sudah matang ya. Jadi asal kadar airnya hilang. Biasanya kalau di oven sudah bau harum, nah itu namanya sudah matang. Nih, selanjutnya kita selain kacang midi yang kita belah dan kita oven untuk di atasnya, topping di atasnya, nah kita menumbuk sebagian kacang midinya, atau pakai kenari juga tidak apa-apa, bisa pakai 2 sendok ya. Jadi karena saya pakai 2 kali resep, kalau satu resep kan cuma 1 gram, 50 gram rum butternya, 100 gram untuk gula tepung dan menteganya, telur kuningnya 1. Nah ini saya pakai 2 sendok. Nah itu selanjutnya
yang putihnya telur ini nanti untuk mengoleskan atau merekatkan setelah kuenya itu kita kasih topping. Jadi kita rekatkan dengan putihnya, jadi putih telurnya itu juga terpakai gitu. Yang terakhir kita terigu. Nah, terigunya ini 400 gram, karena saya bikin 2 resep ya. Kalau satu resep 200 gram, mentega 100, bawang putih 50, begitu ya, setengah gitu. Nah, ini untuk coklatnya, ini 1 sendok coklat bubuknya. Ini pakai yang kokoa ya, jadi dia baunya tuh beda. Kalau udah baunya tuh harum kalau kokoanya ya. Selanjutnya kita memproses untuk mixer. Kita siapkan ya seperti ini ya. Untuk mengadon tuh harus luas seperti ini, pakai baskom bulat. Yang pertama kita akan mulai mixer yaitu mentega, margarin, ben ya, nih lengkap ya, teksturnya kental ini. Nah, kita sayang jadinya kita campurkan daun butter ini. Butter sudah. Selanjutnya gula tepung, kita satukan tepung ya. Gula tepungnya separuh dulu, jangan semuanya. Selanjutnya kita mixer. Pertama speed 1 dulu. Gula tepung yang separuhnya kita campurkan, tanya tadi. Kita tambah speed ya. Tambahkan telurnya ya, tambahkan telurnya. Satu persatu.
selesai, ini kira-kira 5 menit ya. Aduk, mixer kira-kira 5 menit. Selanjutnya kita tambahkan terigu yang sudah kita ayak ya. Ini sudah dicampur dengan coklat bubuknya yang sudah diayak. Sedikit-sedikit kita campurkan seperti ini. Sudah diayak, jangan lupa harus diayak hati-hati ya. Diayak. Adukkan kembali. Terus kita campurkan. Sekali kita tambahkan tadi kacang mete yang sudah kita tumbuk agak kasar ya, agak kasar. Tambahkan lagi terigunya yang sudah saya campur dengan coklat bubuk. Aduk terus. Tercampur ya. Ini supaya rata yang di spatula, jangan lupa kita turunkan. Aduk, tambahkan satu lagi. Campur, aduk terus. Kita tambahkan tadi kacang mete yang sudah kita tumbuk kasar. Saya tambahkan terigu lagi yang sudah diayak sama bubuk coklat. Sisihkan, aduk kembali. Nah, teksturnya sudah terlihat ini ya. Teksturnya sudah terlihat. Nah, ini masih agak lembek, terus tekan dulu. Campurkan. Kita aduk kembali.
Nah, ini sudah ya, kalau adonannya sudah seperti ini, seperti kalau bikin ya. Jadi tidak lembek dan tidak terlalu padat. Jadi seperti ini. Jadi nanti kalau digilas, dipipihkan, itu akan gampang terbentuk. Nah, seperti ini ya. Sedikit lagi pas triggernya ya. Kita habiskan, selesai. Memipihkan dan mencetak. Nah, pas seperti ini ya, adonannya nanti seperti ini. Tingkat kekenalannya itu harus seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini sudah pas. Nanti dicetak itu akan gampang. Seperti ini. Mengikuti resep yang saya bagikan ya, supaya pas hasilnya bagus dan renyah nanti. Selanjutnya tinggal taruh di plastik transparan, dipipihkan dan cetak. Ini saya adonannya. Setelah adonan ya campur rata, kita ambil ini. Selanjutnya akan kita pipihkan menggunakan gelas seperti ini, nggak apa-apa, ini saja teman-teman. Ini akan kita pipihkan kurang lebih 1 cm dikira-kira ya, karena nanti akan mengembang sedikit, jadi kira-kira 1 cm kurang 3/4 dari cetakan, kira-kira saja sampai rata. Kita lihat ketebalannya ya, rata, gelas lebih enak. Seperti ini rata, seperti ini. Kita ratakan. Rata ya, setelah kita pipihkan, selanjutnya kita cetak seperti ini, rembulan seperti dan rembulan ya, ini. Nah, ini kita tekan, angkat ini, kita angkat ini. Nah, angkat. Selanjutnya kita taruh loyang, kita tekan sedikit. Sambil diatur ya, nggak usah terlalu dekat. Ini sambil diatur, kita tekan pakai tangan, udah bersih ya tangannya, seperti ini. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali mencetaknya ya, ini. Nah, kita tekan, goyang-goyang sedikit. Nah, ambil seperti ini. Selanjutnya kita taruh seperti
seperti tadi ya, sambil diatur kita tekan pakai telunjuk ini. Tekan pakai telunjuk ya, ini ya. Kan masih ada yang menempel ya. Ini tangan kita sudah bersih ya. Ini kita ambil lagi, kita tekan, kita hilangkan sedikit biar benar-benar terputus. Nah, ambil selanjutnya kita atur, ditekan pakai telunjuk. Ya, kita ambil lagi. Ini kan belum rata, selanjutnya kita ratakan dulu ini. Kita tutup kembali seperti ini. Kita tambah lagi, kita bikin tebal dulu. Kita gilas kembali. Kita gilas kembali. Ini ya, gelas seperti ini. Ini kan ya, kurang lebih 3/4 dari cetakan tebelnya. Jangan setebal cetakan ya, nanti terlalu ini tebel kuenya nanti. Seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Buka. Kita cetak kembali. Ini. Sambil kita atur ya, ini tekannya. Tekan pakai telunjuk sampai diatur posisinya. Seperti itu. Sampai dengan selesai ya. Setelah selesai kita cetak, selanjutnya kita memasang atau meletakkan kacang metenya ya, yang sudah dibelah jadi dua dan sudah di oven ya. Di oven tidak usah terlalu matang sekali. Kita taruh di sini, agak ditekan sedikit ya, agak ditekan sedikit seperti ini, sedikit saja, soalnya nanti kan direkatkan dengan putih telur, jadi asal ditekan sedikit saja. Kita lakukan sampai habis ini. Jangan lupa di oven dulu ya kacang metenya sebentar, asal kadar airnya tuh berkurang gitu, jangan sampai kosong, jadi masih ada warna putihnya tuh masih kelihatan. Nanti dimatangkan dengan setelah kuenya di oven.
asal berubah warnanya saja. Itu ini pelan-pelan saja. Nah, kalau udah terbiasa jahit, kita bikin kue kering juga akan sama, mirip. Habis telaten dan pelan-pelan saja, yang penting rapi. Tuh. Ini tambah lagi, tekan sedikit, nanti akan kita rekatkan dengan putih telur. Karena adonan kan kita hanya pakai kuningnya, selanjutnya putihnya untuk merekatkan kacang metenya atau kacang mede. Pelan-pelan saja, bikin kue kering itu santai. Beda kalau bikin bolu, itu harus cepat open. Kalau kue kering agak santai. Nah, setelah semua kita kasih kacang mete, kita rekatkan dengan putih telur 2 kali ya mas ya. Nah, sekali semua kali seperti terus 2 kali. Ini sekali dulu, sekali, benar-benar merekat. Tuh. Pelan-pelan aja, biar nggak beber telurnya. Kita harus pastikan sudah dilem dengan putih telur ya kacang metenya, supaya tidak dicopot waktu di oven nanti atau sudah jadi kue, karena akan jelek. Karena ciri khasnya kue keringnya kan pakai kacang mete seperti itu. Sampai benar-benar terlem. Satu. Selesai. Selanjutnya kita tinggal oven. Setelah metenya ya kuning seperti ini, seperti ini.
seperti matangnya digoreng, tandanya kue sudah matang. Nah, di bawah juga seperti ini ya. Nah, ini. Jadi tidak gosong. Tuh. Selanjutnya kita akan menunggu dingin untuk dimasukkan di toples. Kalau ditaruh di oven ini tepat dingin, santai bikin kue kering itu. Nah, ini gunanya kalau kita ngopen tidak usah sampai warna coklat atau kelamaan. Itu gunanya karena waktu di oven kuenya nanti dia akan mencoklat seperti ini. Ini sebagai tanda kalau kuenya udah matang. Itu kita lihat dari medianya saja. Ini ya. Nah, selanjutnya kita susun di toples buat lebaran, nggak buat camilan. Nah, seperti ini kan, kita masukkan. Lumayan, kita beli mahal, nggak bisa bikin, masalahnya kita bikin sendiri. Lebih apa ya, lebih enak, bahannya kita bisa memilih sendiri, bahan yang bagus, sedang itu kan ada, jadi kita bisa milih yang paling bagus gitu. Ini susun sampai habis. Ini sampai selesai ya, sudah matang. Nah, masukkan ke toples ini. Itu bisa bikin untuk dijual, untuk putra-putrinya di rumah, untuk lebaran, untuk keluarga, untuk bingkisan berbagi, bisa bikin sendiri. Tuh. Itu menyenangkan kalau bisa bikin kue ya. Lebih irit juga, jadi kan mahal. Nah, ini selesai. Selanjutnya kita tutup ya. Ini selanjutnya selamat lebaran dan saksikan video berikutnya tentang cookies ya, kering.